Saudara, Polri bersama tim gabungan mengungkap sebuah laboratorium narkoba yang memproduksi ganja hidroponik dan mepedron di sebuah villa di kawasan Canggu, Bali. 3 warga negara asing dan 1 WNI ditangkap. Bawa tanah. Perlu bahan rilis aja ntar. Gue ngikutin 4 aja. Inilah laboratorium bawah tanah yang digerebek polisi dari penggeledahan pabrik narkoba jenis mepedron dan ganja hidroponik. Dari tempat kejadian ditemukan sejumlah barang bukti berupa alat cetak ekstasi, hidroponik ganja, mepedron, kokain, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mepedron. Estimasi barang bukti yang diamankan dari penangkapan ini sekitar 11,5 miliar rupiah. Belum yang luar biasa tahu enggak? Lab bawah tanah. Jadi dia pakai ruangan ini, saudara, khusus didesain para tersangka lengkap dengan segala peralatan pembuatan ganja hidroponik dan mepedron termasuk tempat penyimpanan. Villa ini awalnya tidak memiliki ruangan basement, namun setelah menyewa villa sejak bulan September 2023, para tersangka mendesain villa dengan membuat ruang bawah tanah beserta laboratorium. Laboratorium narkoba terletak di sebuah villa di Canggu, Bali, kawasan yang kini ramai didatangi wisatawan mancanegara maupun domestik. Jadi dia pakai APD khusus ya? Iya. Ini sebelum kita sterilisasi tempat ini. Dalam pengumuman ini modus yang dilakukan para tersangka membangun clandestine laboratorium di tengah pemukiman penduduk dengan tujuan untuk menyamarkan perbuatannya. Kalau kita lihat bangunannya semua sama, tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi villa yang mereka tempati dengan membangun pabrik di lantai bawah, di basement. Polisi menangkap 4 tersangka, 2 warga Ukraina berperan memproduksi narkoba, 1 warga Rusia memasarkan hasil produksi narkoba, dan 1 tersangka warga Indonesia adalah DPO dari kasus laboratorium narkotika di Sunter yang berperan sebagai kurir dari jaringan Freddy Pratama. Para tersangka menjual narkoba melalui forum darknet dan transaksi salah satunya menggunakan mata uang elektronik kripto. Ketiga WNA tiba di Indonesia sejak tahun 2021. Namun pada tahun 2023 ketiganya mengajukan alih status menjadi pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor. Warga negara asing asal Ukraina tersebut adalah orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor yang bergerak di bidang properti atau real estate. Izin tinggal terbatas terhadap kedua orang tersebut diajukan pada tahun 2023, tepatnya 24 Maret. Terhadap 3 orang tersebut, izin tinggal yang diberikan untuk investor, itu kami berikan berdasarkan rekomendasi yang kami peroleh dari kementerian terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Investasi. Jadi Pengungkapan laboratorium narkoba milik 3 warga negara asing di Bali kita tanyakan langsung kepada Kasubdit 3 di Tipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Suhermanto. Selamat petang, Pak Suhermanto. Selamat petang. Pak, jadi sudah berapa lama ini laboratorium narkoba ini beroperasi dan apakah sudah diedarkan kemana saja ini hasil produksinya, Pak? Untuk clandestine lab ini sudah beroperasi lebih kurang 6 bulan. Dan wilayah pemasarannya, karena dia mengedarkan melalui online, mungkin saja bisa di luar Bali, namun yang baru kita deteksi masih di dalam wilayah Bali. Ini tersangka berhenti di 4 atau masih ada pengembangan mengejar tersangka lainnya, Pak Suhermanto? Kita masih mengejar 2 DPO warga negara asing, yaitu pertama inisial R dan inisial O yang merupakan bandar ataupun atasan dari orang yang sudah kita tangkap kemarin, dan saat ini sudah kita lakukan koordinasi dengan imigrasi, dan kita juga sudah terbitkan DPO dan mengajukan red notice ke Interpol. Tapi kalau inisiator yang berperan sebagai otak untuk meng-create laboratorium ini sudah ditangkap, atau itu yang masuk DPO juga, Pak Suhermanto? Itu yang masih DPO, dan kalau dari data perlintasan masih berada di Indonesia, masih di Bali ya, tapi masih kami lakukan pengejaran sampai sekarang. Dan kami sudah lakukan koordinasi dengan imigrasi dan bea cukai. 6 bulan sudah beroperasi, sudah diedarkan ke Bali dan juga luar Bali.
taksiran gambaran nilai transaksinya berapa sejauh ini Pak Suhermanto? Kalau dari barang bukti yang kita amankan, memang mereka belum terlalu besar. Namun rencana untuk membuat clandestine lab ini menjadi besar sudah direncanakan cukup matang. Terlihat dari desain rumah yang tidak sama dengan yang lain di dalamnya. Karena begitu kita masuk, dia sudah membuat basement dan di sana ada 2 kamar yang dibuat khusus untuk membuat lab untuk methadone dan hidroponik ganja ini. Kalau taksiran jumlahnya, barang bukti yang kita amankan tadi sudah disampaikan bahwa besar 11,5 M. Namun nilai transaksi yang sudah kita amankan di Bitcoin dari jaringan ini sebesar 4 miliar. 4 miliar, baik. Pak Suhermanto, ini mereka mendapatkan bahan baku, tadi ada methadone, kemudian ganja hidroponik. Dari mana mereka mendapatkan bahan baku ini untuk memproduksinya, Pak? Kalau dari keterangan para tersangka, mereka mendapatkan ini melalui marketplace. Untuk bahan-bahan baku ada yang dari Cina dan ada juga yang dari Indonesia yang mereka beli juga melalui marketplace. Jadi dari mulai bahan-bahan kimia sampai dengan alat cetak mereka beli melalui marketplace. Bahan baku dari Cina, dari Rusia, itu diinvestigasi juga nggak Pak? Kenapa bisa masuk? Nah ini merupakan modus baru dari para bandar seperti yang kami tangkap di clandestine lab Sunter, methadone juga, bahwa methadone ini dibuat dari beberapa bahan kimia yang tidak masuk dalam kategori daftar prekursor, daftar narkotik. Jadi mereka sengaja membuat supaya petugas tidak bisa dikelabuin sehingga barang-barang ini bisa masuk ke Indonesia tanpa ada pemeriksaan. Tapi termasuk ganja hidroponik mungkin itu banyak orang yang belum tahu seperti apa bahayanya. Kemudian juga apa ini modus baru juga soal ganja hidroponik ini, Pak Suhermanto? Kalau ganja hidroponik yang kami amankan, secara fisik, secara bentuk hampir sama dengan ganja yang ada yang tumbuh di Indonesia. Hanya bedanya ganja yang sekarang ini yang hidroponik dia jenisnya merambat. Kalau ganja yang dari Aceh kan pohonnya batangnya keras, kalau ini dia merambat. Dan bibit ganjanya ini juga dibawa tersangka langsung dari Rumania secara hand carry. Berarti sama tadi mendapatkan dari marketplace juga bibit ganjanya, Pak? Kalau bibit ganjanya dibawa langsung hand carry. Langsung. Ya. Itu bisa lolos dari Rumania ke Indonesia, bisa lolos Pak ya? Ya faktanya demikian. Faktanya bisa lolos dan sudah beberapa kali dia memasukkan bibit ganja dari Rumania secara hand carry. Oke. Pak, kenapa mereka membuat laboratorium di Canggu, Bali? Ini pemilik villa tahu tidak, Pak? Pemilik villa ini kan disewakan dari tangan ke tangan. Kalau dari keterangan yang mengelola saat ini bahwa DPO yang sekarang kabur itu sudah menyewa villa ini selama 25 tahun. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap pemilik villa dan orang-orang yang terkait dengan sewa-menyewa villa tersebut. Tapi untuk didesain basementnya menjadi laboratorium baru di tahun 2023, Pak Suhermanto ya? Kalau desainnya saya rasa lebih belum tahun 2023, karena kan dia menempatin di tahun 2023, berarti kan membangunnya mungkin sekitar 2021. Oke, baik. Ini dari 2021 WNA masuk ke Indonesia sebelumnya, Pak, WNA yang tersangka ini. Terus mengajukan kitas di ACC. Ya. Itu seperti apa kronologinya sampai akhirnya dengan kitas ini dia memproduksi narkoba ini, Pak? Memang mereka masuk ke Indonesia dari data keimigrasian. Mereka merupakan investor di salah satu tempat usaha restoran di Bali dan juga di properti. Ya. Oh baik. Terakhir Pak, ini proses hukum bagi WNA akan di Indonesia atau bagaimana? Pasti tetap kita proses di Indonesia. Baik. Ancaman hukumannya hukuman mati. Baik, terima kasih Kombes Suhermanto, Kasubdit 3 Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Petang sore hari. Terima kasih Pak Suhermanto.